Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, kali ini kita akan bahas tentang Osimhen. Kalau teman-teman ngikutin channel saya, pasti tahu beberapa kali saya selalu apa ya, ketika orang-orang bilang beli Osimhen, Arsenal beli Osimhen, saya selalu bilang enggak, Arsenal nggak akan beli Osimhen ya. Alasan utama saya terutama itu adalah di masalah harga. Yang menurut saya secara harga dan skill itu overpriced menurut saya, amat sangat overpriced. Dan jadi nggak bagus lah ya, secara jadi inti secara harga dan eh, s- apa ya, outputnya itu menurut saya tidak setara lah gitu. Apalagi waktu itu dia baru satu musim bagusnya, musim berikutnya nggak begitu bagus. Dan sekarang main di Liga Turki gitu ya. Tapi ada satu perkembangan yang kita akan bahas hari ini ya, yang menurut saya ini membuat Osimhen menjadi satu target yang realistis bagi Arsenal saat ini ya. Teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut, perkenalkan dulu, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh di like, share, dan subscribe. Saya sedang mengejar ke 1000 subscriber ya. Jadi kalau teman-teman yang di sini belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa dipencet tombol loncengnya. Jadi setiap kali saya upload, teman-teman dapat reminder dari YouTube ya. Oke, kita akan bahas perkembangan yang terjadi ini kepada Victor Osimhen ya. Jadi beberapa waktu yang lalu ini Napoli sebenarnya sudah menerima pinangan dari Manchester United untuk Osimhen dengan tukar guling dengan Marcus Rashford gitu ya. Namun Osimhen ini menolak ya, Osimhen ini menolak Osimhen menolak eh, untuk pergi ke Manchester United. Ya, jadi walaupun Napolinya udah oke lah, kita tukar sama Marcus Rashford, tapi Osimhennya nggak mau. Yang membuat ini pemiliknya nih, De Laurentiis ini merasa frustasi dengan Osimhen sampai dia ngomong, ya udahlah, biarin aja di Galatasaray. Galatasaray ambil aja lah sono gitu. Jadi sampai ngomong kayak gitu ya. Bentar nih, mana yang ngomongnya, di mana tadi ya, nah ini nih. Then let him stay where he is, tell Galatasaray to take Osimhen. Jadi kan tuh dia ngomongnya, ya udah biarin aja dia diem di Galatasaray, bilang nggak sama Galatasaray ambil aja tuh Osimhen gitu ya. Jadi eh ini sesuatu yang menurut saya perkembangan yang apa ya, memungkinkan kita mungkin untuk bisa melakukan penawaran dengan harga yang realistis. Problem dengan Osimhen ini kan apa ya? Kalau menurut saya ini adalah kegoblokan dari kedua belah pihak ya, dari sisinya Napoli, lalu juga dari sisinya Osimhen ya. Untuk latar belakang buat teman-teman yang nggak tahu, ini Osimhen kenapa dari striker yang amat sangat menjanjikan, striker yang sangat amat sangat diinginkan oleh berbagai klub di Eropa, lalu tiba-tiba kok berakhir di Liga Turki gitu ya, tanpa ada klub besar yang mau mengambil. Oke, pertama kita lihat dulu dia memang di musim-musim berapa ya? Ini sekarang kan 24 25 ya. Jadi kalau nggak salah tuh di musim 22 23 ya, di mana dia mulai naik daun itu Osimhen. Eh itu musim yang sangat luar biasa bagi Osimhen. Lalu eh terjadilah terjadilah satu insiden di mana Napoli waktu itu kalah. eh tim sosmednya Napoli itu justru malah bikin status, saya lupa Instagram atau TikTok gitulah, antara salah satu itu Instagram atau TikTok, yang dimana bikin postingannya itu justru mengejek Osimhen gitu loh. Jadi ini pemain lo sendiri yang harusnya ya lagi, ya namanya pemain kan ada ya hari-hari di mana dia main jelek. Oke lah kalau fans yang ngejek,
ya. Fans yang ngejek itu saya rasa sesuatu yang biasa, tapi tim sosmed resmi dari klub ini sendiri yang mengejek, dan bukan hanya mengejek, ejekannya ini bernada sara ya, bernada rasis gitu. Jadi ini yang membuat kubu Osimhen marah gitu. Marah bukannya lalu nuntut dijual. Saya rasa oke lah, dia punya satu rasa hormat kepada Napoli ya, sudah memberikan dia kesempatan, bahwa dia nggak langsung minta dijual, nggak langsung minta apa ya, nggak langsung minta out gitu ya, nggak langsung memboikot, nggak mau latihan bla bla bla, nggak. Dia tetap bermain profesional dan tidak meminta untuk dijual gitu ya. Walaupun secara internal saya rasa dia pasti minta dijual ya, tapi dia tidak secara apa ya, tidak secara terang-terangan ke publik, ke pers, bahwa dia minta dijual, minta keluar dari Napoli, enggak. Justru waktu itu mereka, Napoli dan Osimhen ini justru tanda tangan kontrak ya, tanda tangan kontrak di mana Osimhen ini lalu dikasih release clause 120 juta euro. Harusnya kalau ada release clause segitu, mungkin ada perkiraan udah ada klub yang nawar kira-kira mau bayar segitu gitu ya. Tapi ternyata enggak. Kenapa? Karena ketika release clause itu keluar, lalu jendela transfer 23-24 musim kemarin ya, di jendela transfer 2023-2024, harga 120 juta euro release clause itu nggak ada yang mau bayar. Benar-benar nggak ada yang mau bayar. Kenapa? Karena secara keuangan di liga-liga Eropa itu lagi nggak ada yang punya duit segitulah gitu ya untuk beli satu orang pemain. Jadi benar-benar berbeda dengan musim sebelumnya di 22-23, di mana kayaknya klub keluar duitnya jor-joran. Di musim 23-24 itu klub pengeluarannya kayaknya agak lebih apa ya? Agak lebih dikontrol gitulah gitu. Jadi itu berakibat lalu nggak ada yang mau nawar. Sampai akhirnya ada penawaran dari Arab, saya lupa nama klubnya itu di Arab apa ya? Al Ahli atau apa ya? Ya kayaknya Al Ahli deh kalau nggak salah ingat. Jadi ada klub dari Al Ahli dari Arab, Al Ahli itu mau bayar 80 juta euro. Udah deal. Udah deal ya 80 juta euro, tapi belum tanda tangan gitu loh. Jadi belum teken apa-apa, tapi udah deal nih 80 juta euro. Tiba-tiba Napolinya ini gobloknya dinaikin ya harganya. 80 udah oke, udah deal. Mau teken sama Napoli harganya dinaikin. Kalau nggak salah tuh jadi 85 apa 90 juta euro gitu loh. Jadi udah deal 80 juta euro untuk diambil Al Ahli. Napoli tiba-tiba naikin harga. Ya marahlah Al Ahlinya, nggak jadi Al Ahlinya. Dan akhirnya sampai jendela transfer selesai nggak dapet klub, dijual lah, dilepas lah gitu kan. Itu 2-3 nggak ding, awal musim, intinya akhirnya dia awal musim ini ya, awal musim ini. Jadi akhirnya dia dilepaslah ke Galatasaray gitu ya, dilepas ke Galatasaray untuk kontrak pinjaman gitu ya, bukan musim lalu, musim ini gitu ya. Jadi jadi saya tadi yang awal-awal kayaknya tahunnya agak dimajuin satu ke sini ya. Jadi mulai naik berarti 23-24 ya. Dan ini musim 24-25 ini yang dimana dia mulai ya tadi ternyata nggak ada yang mau bayar 120 juta euro. Nah, ini menurut saya tadi sekali lagi kegoblokan dari kedua belah sisi ya. Kenapa juga lu mau keluar tanda tangan kontrak baru gitu kan, walaupun dengan release clause kedua ya, ini Napoli udah ada yang mau bayar, udah deal, lu malah naikin harganya. Jadi menurut saya kegoblokan dari Osimhen dan kegoblokan dari Napoli, makanya dia sampai saat ini belum terjual. Nah, dengan perkembangan yang tadi nih, mau ditukar dengan Marcus Rashford, ternyata
si Osimhennya nggak mau gitu ya. Dan dengan ini udah marah juga ya, siapa si De Laurentiis pemiliknya Napoli udah marah. Menurut saya kita bisa loh untuk nawar Osimhen dengan harga yang mungkin bisa didiskon gitu ya. Dan menurut saya mungkin Osimhen akan lebih mau untuk main ke Arsenal. Kenapa? Kita ada Champions League ya, Manchester United nggak ada. Oke, itu satu poin yang menurut saya mungkin kenapa Osimhen menolak Manchester United, bahwa mungkin dia melihat bahwa Manchester United nggak ada Champions League dan untuk beberapa musim ke depan sepertinya tidak akan ada Champions League gitu ya. Jadi menurut saya kita punya keunggulan di situ, Champions League ya. Dan pemain selevel Osimhen tentu ingin bermain di Champions League gitu. Jadi menurut saya ini adalah satu kesempatan ya, di mana ada pemilik yang udah frustasi sama pemainnya mau dijual gitu kan. Ada yang udah oke, tapi pemainnya nggak mau. Menurut saya ini adalah kesempatan luar biasa bagi Arsenal untuk bisa nawar gitu ya. eh Sebentar, kalau kita buka di Footmob ya, sebentar saya mau buka Footmob dulu. Oke ya. Ya ini perkiraan ya. Ini harga di Footmob ini bukan harga yang apa ya? Bukan harga pasaran real ya. Jadi ini hanya perkiraan, perhitungan mereka aja. Perhitungan ya, ada lah mereka algoritmanya untuk ngitung, tapi ya bisa dibilang ini untuk kira-kira aja. Menurut saya ini kalau kita bisa dapat di harga ya saya ngomong di euro ya, jadi bukan di pound sterling. Saya ngomong saat ini, saya ngomong di euro. Kita bisa dapat di 50 sampai 60 juta euro, atau kira-kira 45 50 juta pound sterling. Jadi 50 sampai 60 juta euro. Menurut saya rasa ini kesempatan yang sangat bagus untuk bisa mendatangkan Osimhen dengan harga segitu. Harga yang cukup masuk akal menurut saya untuk pemain sekaliber Osimhen di harga 50-60 juta euro. Dan menurut saya bahkan kalau tim negonya Arsenal pinter, 40 juta euro menurut saya kayaknya bakal dilepas deh sama Napoli. Ya nggak tahu juga ya. Cuman maksud saya ini menurut saya kesempatan sih, dimana ya tadi pemiliknya frustasi, pemainnya juga udah marah sama klubnya. Nggak tahu, ini menurut saya ini kesempatan bagi Arsenal untuk bisa mendatangkan Osimhen. Jadi ini mungkin pertama kali saya bilang bahwa Osimhen menjadi satu target yang realistis bagi Arsenal. Satu-satunya apa ya, poin minus buat saya yang membuat saya rasa membuat Arteta mungkin nggak terlalu apa ya, nggak terlalu srek dengan Osimhen. Saya rasa adalah satu, ini posisi dia hanya bisa main di striker. Arsenal sampai saat ini selalu mencari pemain yang bisa multi posisi. Ya, jadi nggak bisa hanya main di satu posisi, tapi bisa bermain di berbagai posisi. Lalu juga kalau kita lihat dari defensive actionnya, ya jadi defensive actionnya ini kecil, 28%. Jadi nggak apa ya, eh nggak ikut track back, nggak ikut bertahan pada saat pemain lawan ini mendapatkan bola gitu. Jadi menurut saya ini poin di mana apa ya, Osimhen ini tidak mungkin tidak menjadi pemain yang tidak cocok dengan sistemnya Arteta. Jadi menurut saya 2 poin itu aja. Tapi dengan harga yang diskon gitu kan, menurut saya ini harganya ini ya, harga di 77 euro, 77 sampai 85 juta euro. Menurut saya itu harga yang apa ya, ya harga pantas lah ya, bukan harga gila. Tapi dengan kondisi sekarang menurut saya kita bisa nawar
buka penawarannya jadi di 40 juta euro. Lihat gimana reaksinya Napoli gitu loh, ya. Maksud saya kalau kalau saya Arteta nih, sama Arteta dan Jason Eito, saya anggaplah saya Jason Eito lah, nggak usah Arteta, Jason Eito ini kan sporting director interim kita ya. Kalau saya Jason Eito sekarang, saya akan kasih penawaran ke Napoli 40 juta euro, mau nggak? Gue ambil nih Osimhen. Kenapa? 40 juta euro dengan dua minus tadi ya. Minusnya satu, dia defensifnya kurang. Cuman bisa di satu posisi. Menurut saya resikonya ya udahlah 40 juta euro untuk orang yang striker murni, nggak bisa main di posisi lain. Tapi 40 juta euro gitu loh. Dan dia sebagai striker murni ini mainnya bagus gitu. Jadi ya kita lihatlah ini dia saat ini di Super League ya. 10 gol, 3 assist dalam 12 pertandingan, di mana 10 dia sebagai starter. Di liga apa namanya? Liga Turki ini ya, Super League ini baru 17 pertandingan ya. Jadi ada sekitar 5 pertandingan di mana dia nggak turun ya. Sebentar kita lihat untuk apa ya, dia Seri A 23-24. Nah, ini di mana dia nih kan musim kemarin 15 gol, dari mana nih? 15 gol, ya ini nih 15 gol, berapa ada asisnya enggak? 3 asis. Oke. Lalu musim sebelumnya 22-23. Nah, ini 26 gol. Ini yang musim di mana dia breakoutnya ya, di musim 22-23 gitu kan. Nah, ini nih 26 gol. Dan jadi kalau menurut saya sih dengan rekor dia kita bisa dapat 40 juta euro. Sorry, bukan bisa dapat 40 juta euro. Coba aja tawar 40 juta euro untuk pemain selevel ini, yang walaupun tadi ya secara di Arsenal mungkin menjadi anomali lah tadi. Karena tadi dia hanya bisa main di satu posisi. Menurut saya ini gambling yang cukup realistis untuk diambil oleh Arteta. Ya, ini sih teman-teman. Jadi menurut saya tentang ini Osimhen dan perkembangannya yang terbaru ya. Kalau dari teman-teman gimana? Boleh kasih kasih pendapat teman-teman tentang Osimhen. Apakah menjadi target realistis kalau bisa dapat? Karena saya rasa sih teman-teman pasti, karena udah dari dulu kalian selalu ngomong Osimhen itu beli, dan saya selalu bilang duitnya nggak ada, nggak mungkin Arsenal beli 120 juta euro. Saya selalu ngomong kayak gitu. Tapi di sini sekarang saya ngomong tawarlah 40 juta euro. Menurut teman-teman gimana? Apakah ini diskonan yang bisa cukup murah? Diskonan yang bisa digambling? Menurut kalian sendiri juga di sistemnya Arteta bisa masuk nggak Osimhen gitu ya? Karena kalau saya tadi sekali lagi saya agak meragukan dia bisa cocok di sistemnya Arteta karena 2 poin tadi ya. Tidak bisa bermain multi posisi, defensifnya kurang. Karena multi posisi ini penting bagi sistemnya Arteta. Kenapa? Karena setiap pemain ini harus selalu berotasi pada saat bermain bola, itu rotasi di berbagai posisi. Kita bisa lihat kemarin itu Mikel Merino mainnya di sebelah kiri, tiba-tiba ada di sebelah kanan. Lalu juga sama juga siapa, Trossard ya, mainnya biasa di sebelah kiri, tiba-tiba ada di tengah. Saka yang biasa di kanan kok tiba-tiba ada di kiri gitu. Itu adalah sesuatu yang biasa gitu untuk Arsenal. Para pemain ini bisa berputar-putar, dan itu makanya multi posisi ini penting. Jadi apakah Osimhen yang hanya bisa bermain sebagai striker ini bisa cocok untuk sistemnya Arsenal gitu ya? Apakah 40 juta euro
ini menjadi satu gambling yang bisa kita ambil resikonya, walaupun secara sistem mungkin kita harus mungkin mempersiapkan Osimhen ini akan makan waktu untuk bisa masuk ke dalam sistemnya Arsenal gitu loh. Ya itu aja sih dari saya. Silahkan dari teman-teman mungkin kalau yang ada pendapatnya boleh tulis di kolom komentar ya. Saya udah agak lama nih, udah 20 menit ya. Cuman karena ini saya agak excited juga. Kenapa? Karena dengan perkembangan ini menurut saya ya akhirnya saya bisa setuju dengan teman-teman untuk yuk beli Osimhen gitu loh. Ya, ya itu aja sih dari saya. Terima kasih yang sudah menonton sampai sekarang ya, sampai selesai ini ya. Terima kasih yang udah like, share dan subscribe. Terima kasih yang udah tulis pendapat di kolom komentar. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.